Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzamil Fajrul Shodiq, kelas 11 MIPA 4, nomor absen 26. Di sini saya akan menjelaskan proses menstruasi pada wanita. Membahas tentang siklus menstruasi dan hormon yang terlibat di dalamnya. Siklus menstruasi terbagi menjadi 4 fase, yaitu fase menstruasi, folikuler, ovulasi, dan lutea. Yang pertama, ada fase menstruasi. Fase ini terjadi saat sel telur dari ovarium di siklus sebelumnya tidak dibuahi, yang membuat kadar estrogen dan progesteron turun sehingga lapisan rahim yang menebal dan dipersiapkan untuk kehamilan uru. Yang kedua, ada fase folikuler. Terjadi ketika hari pertama haid, yang pada saat itu hormon perangsang folikuler atau FSH meningkat. Ini menjadi saat hipotalamus mengirim sinyal ke kelenjar pituitari yang melepaskan nyawa kimia yang berupa gonadotropin general. Hormon ini mendorong kelenjar hipofisis untuk menghasilkan kadar peningkatan hormon LH dan FSH yang merangsang induk telur untuk menghasilkan 5-20 kantong kecil yang disebut folikel. Setiap folikel ini mengandung sel telur yang belum matang, lalu hanya sel telur yang sehatlah yang dapat matang dan sisanya akan diserap oleh tubuh. Folikel yang matang ini memicu lonjakan estrogen untuk menebalkan lapisan rahim dan menciptakan lingkungan nyaman bagi embrio. Yang tiga, ada fase ovaluasi. Ini merupakan fase subur. Fase ini terjadi saat estrogen meningkat, memicu kelenjar pituitari melepaskan hormon LH. Kemudian sel telur yang matang akan bergerak menuju tuba falopi dan menempel di dinding rahim. Sel telur yang menempel hanya bertahan selama 24 jam. Jika tidak ada sperma dan dibuahi, maka sel telur akan mati dengan sendirinya. Fase ini dalam masa suburnya terjadi 2 minggu sebelum masa menstruasi. Terakhir, ada fase lutea. Fase ini terjadi saat folikel melepaskan sel telur yang bentuknya berubah menjadi corpus luteum. Corpus ini melepaskan hormon progesteron dan estrogen yang berfungsi menjaga ketebalan rahim agar siap dibuahi. Jika tidak dibuahi, maka corpus luteum akan diserap oleh lapisan rahim yang mengakibatkan kadar estrogen dan progesteron turun. Akhirnya lapisan rahim menjadi luru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.